Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, kita lanjut aja ya nak ya. Ini sambungan yang kemarin. Jadi setelah teori Max Planck, masih ingat ya teori Max Planck? Mengeluarkan teorinya berlomba-lomba lah beberapa ilmuwan di bawahnya untuk membuktikan teorinya. Ya, kemarin sudah Einstein satu dengan efek fotolistriknya. Lalu ada namanya si Compton. Nah ini. Ya, si Compton dengan efek Compton namanya. Jadi orang berlomba-lomba. Jadi satu yang mau kita ambil hari ini adalah efek Compton, dan nanti kita juga jelaskan tentang gelombang de Broglie ya. Kita coba nanti mendeskripsikan Compton ya, ini, dan merumuskannya bagaimana, lalu mendeskripsikan gelombang de Broglie. Oke, inilah hari ini yang mau kita selesaikan. Yang pertama kita ke efek Compton dulu ya. Efek Compton. Jadi efek Compton juga dia ingin mempertegas bahwa cahaya apa kemarin sebagai partikel, Pak. Partikel, Pak. Ya, dia mau mempertegas. Nah, kalau yang udah namanya partikel pasti ada tabrakan, ada momentum ya kan. Gampang nandai sesuatu itu partikel, ada momentumnya, ada energi kinetik. Nah, gitu. Jadi bagaimana percobaan si Compton? Jadi dia siapkan ada elektron diam dalam suatu percobaan ya, di laboratorium. Jadi elektron ini kan nggak terlihat ya, tapi dia siapkan itu ada elektron. Lalu dia tembakkan cahaya. Cahaya tadi kan dia anggap apa ya, partikel kan? Dia tembakkan mengenai elektron ini tadi dengan panjang gelombang lambda. Nah, setelah bertumbukan, nah ini dia. Panjang gelombang cahaya tadi setelah bertumbukan dia belok ke atas, ini berubah. Nah, gini. Elektronnya berpindah ke sini. Nah, elektronnya bergeraknya ke sini. Kayak bola biliar dia. Nah, ini semakin mempertegas bahwa cahaya sebagai partikel. Sehingga membentuk sudut selisih antara cahaya dengan elektron itu theta. Nah, itu dia. Inilah percobaan yang dilakukan oleh si Compton. Sehingga terjadi apa istilahnya? Perubahan panjang gelombang, ya kan? Lambda aksen dikurang lambda yang sebelumnya. Nah, ini yang ditemukan si de Broglie. Apa yang dia dapat hubungannya? Yang dia dapat tetapan si Max Planck. Nah, ini tetapan yang akan selalu digunakan pada teori-teori fisika modern ini, yaitu ketetapan Max Planck H ya kan, per massa diam elektron kali kecepatan cahaya kali dalam kurung 1 kurang cos theta. Nah, ini temuan yang didapat si Compton dengan persamaannya dari percobaan ini. Tentu ini Bapak singkat aja karena penurunan dari proses ini menjadi rumus ini akan panjang, nanti nggak cukup ya. Nanti mudah-mudahan kalau kalian kuliah di fisika ya bisa jadi kalian akan membedah ini kenapa jadi persamaannya ini ya. Tapi ini kita di SMA hanya menggunakan persamaan ini. Ya, paham ya sampai di sini ya? Insya Allah, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Contohnya gini aja lah ya. Contoh example. Dilakukan percobaan Compton sehingga ditemukan data perubahan panjang gelombangnya itu sama dengan setengah dari H per M0C. Jadi H per M0C ini semacam apa ya? Ketentuan gitu ya, H per M0C. Yang ditanya adalah berapa sudut hamburannya. Berapa sudut hamburan ini? Maksudnya sudut hamburan itu adalah sudut belokan cahaya dengan belokan elektron yang terlempar ke sini. Kalau elektron terlempar menandakan bahwa cahaya itu memang betul bisa menumbuh elektron dan dia berarti betul-betul partikel ya.
Nah, kita lihat berapa sudutnya. Ini udah pakai persamaan ini aja kan? Apa tadi? Delta lambda sama dengan H per M0C kali 1 kurang cos theta. Delta lambdanya berapa? Ini. Masukkan ke sini. Delta lambdanya setengah H per M0C sama dengan H per M0C 1 kurang cos theta. Nah, apa yang bisa selesai? H per M0C Pak, dicoret Pak. Yes. Jadi tinggal setengah ya kan? Di sini tinggal 1 kurang cos theta. Gimana nih matematikanya? Cosnya pindah ke kiri biar positif ya kan? Setengahnya pindah ke kanan jadi negatif. Kalau begitu cos theta sama dengan berapa? Setengah. Kalau gitu pertanyaannya kan sudut. Cos berapa yang hasilnya setengah? Kan gitu kan? 60 Pak. 60 Pak. 60 sudut hamburannya. Selesai. Gitu aja ya kan? Itulah tentang, jadi macam bola biliar dia. Ya, elektronnya bisa berbelok ke sini. Yang darinya diam. Jadi sesuatu yang bisa memukul itu kan berarti dia partikel kan gitu. Nah, ya. Itulah tentang efek Compton. Ada pertanyaan untuk efek Compton? Aman? Lanjut Pak. Lanjut ya. Lanjut sekarang kita ke, nah ini dia. Terakhir ya untuk di bab ini, mungkin panjang sebenarnya fisika modern, tapi di SMA mungkin sampai di sini aja ya. Mungkin ada lagi ya ketidakpastian Heisenberg, tapi bisa di lain waktu aja ya. Broglie. Bapak mau cerita sedikit di gelombang ya. Gelombang de Broglie. Balik lagi ke cerita yang lalu ya. Ini cahaya. Ya kan? Kalau orang klasik bilang cahaya sebagai apa? Gelombang, Pak. Gelombang. Kalau orang modern, Partikel Pak. Ke tapi sebenarnya nggak ada yang salah, gelombang juga benar kan gitu. Jadi cahaya itu gelombang, iya benar karena dia menghasilkan, bisa berinterferensi, bisa melakukan difraksi dan seterusnya. Partikel juga benar setelah, jadi kalau menandakan gelombang dia kan dia ada panjang gelombangnya kan gitu. Kalau dia menandakan partikel dia ada momentumnya. Apalagi dia ada energi kinetiknya kan gitu. Nah, de Broglie menengahi ini, perdebatan ini nggak selesai pada waktu itu. Terus debat. Akhirnya de Broglie menjadi penengah bahwa cahaya punya sifat dualisme. Apa itu dualismenya? Dia bisa gelombang, sembari dia juga bisa sekaligus sebagai partikel ya. Dua ini bisa diamati secara bersamaan. Gimana transfernya? Transfernya dari dia turunkan persamaan, dia dapat gini. Ya, ini panjang gelombang sebagai gelombang. Dia temukan kalau, nah gini ya. Kalau panjang gelombang suatu cahaya dikalikan dengan momentum yang dia munculkan, itu hasilnya nanti tetapan siapa? Gurunya. Siapa gurunya tadi? Si Max Planck Pak. Max Planck. Hanya berapa? 6,63 kali 10 Kali 10 pangkat berapa sini? 34 Pak. Nah, dia misalkan ini elektron gitu ya. Kalau elektron dia bisa dapat persamaan gini. Dia bisa tahu panjang gelombang elektron tadi. Elektron itu kan partikel. Ternyata elektron itu pun bisa gelombang dia buat. Nah, gitu. Dengan persamaan ini. Setelah dia menemukan temuannya ini. Ya. Hebat nggak itu? Hebat. Dia mengasih jalan tengah. Orang berdebat gelombang partikel, dia bilang enggak. Itu sama, gelombang dan partikel itu menyatu di dalam zat itu. Ya, momentum itu apa? M kali.
M yang di sini nanti digunakan masanya elektron, terserah apa yang mau dijadikan coba. Tapi dia melakukan percobaan ini elektron. Dan elektron sendiri mengeluarkan gelombang. Artinya apa? Ya udah, cahaya itu juga nanti gelombang dan partikel, dia merupakan keduanya. Ya. Di sini ada dia sebagai partikel. Setelah dilihat hubungannya juga dia sebagai gelombang di sini. Jadi kedua-duanya dia mengalami sifat itu. Jelas ya? Pak mau nanya Pak. Nah, silakan. Terus Pak, kayak mana Broglie itu ngedebat itu Pak? Soalnya gini kan, kata si ilmuwan sebelumnya, si yang kemarin itu, kalau cahaya itu kalau dalam gelombang dia sifatnya nggak kontinu gitu Pak. Iya, itu tadi. Kalau dia cahaya, memang sifatnya nggak kontinu sebagai gelombang. Tapi kalau kita cerita cahaya matahari ini ya, cerita cahaya matahari lebih universal lagi. Dia juga kuat gelombangnya gitu. Contohnya dia bisa menjadi gelombang elektromagnetik dengan jarak yang jauh, kita bisa berkomunikasi dengan handphone dan segala macamnya, itu kuat. Tapi mungkin cahaya-cahaya tertentu yang dia lemah, kecil ya. Nah, di situ dia membuktikan bahwa menjadi penengah lah, dia menggabungkan kelemahan-kelemahan teori tadi, baik partikel maupun gelombang, menjadi dualisme. Namanya dualisme gelombang cahaya. Itu teorinya terkenal si de Broglie ini. Dia menyatukan dua perbedaan ini gitu ya. Yang akhirnya muncullah persamaan ini dengan penemuan dia ya. Gitu ya, Mri ya. Jadi dia menyudahi perdebatan itu. Nggak ada lagi perdebatan itu. Menerima semuanya. Oke, Mri? Oke Pak. Bahkan di sini dia bisa kembangkan lagi. Kalau memang dia partikel, dia bisa analisis lewat energi kinetik. Apa energi kinetik? Setengah mv kuadrat. Harus sama dengan energi potensial muatan. Elektron apa? Q kali potensial kan? Masih ingat nggak ini? Di listrik statis. Masih lah ya, Bapak rasa. Ini kalau kita rubah jadi apa nih? V kuadrat sama dengan QV ada kali 2 ya. 2 per M. Berarti kecepatannya jadi apa? Akar 2 QV per M. Masukkan ke sini katanya. Nah, jelas sekali bahwa dia betul-betul partikel dan gelombang. Kita lihat. H per kali M. Akar, ganti ya kecepatannya jadi akar ini ya. 2 QV, V di sini. Ingat ya, di sini adalah potensial ya, listrik. Per M. Nah, coba masukkan M-nya ke dalam akar, kan jadi gini ya. H per, masukkan dia ke dalam akar, M kuadrat, 2 QV per M. Nah, sederhanakan, coret. Maka yang tersisa H per akar 2 ya, ada 2 M QV. Nah, di sini ada sangat jelas ya, di sini ada H-nya tetap masih ada. Q di sini ada muatan, ya kan? Q di sini berarti partikel kan, apalagi ada masanya. Ini menandakan bahwa betul-betul partikel dan cahaya dan gelombang ini ya tidak bisa dipisahkan pada suatu muatan atau cahaya ya. Jadi adalah mempertegas persamaan bahwa dia yakin adanya sifat dualisme ya. Jadi bisa dua persamaan, nanti bisa untuk mengerjakan soal ya, yang biasa digunakan di soal-soal SMA. Ini sama yang ini. Ya, ini Bapak buat kesimpulannya gini ya. 2M Q V volt ya. Nah, ini yang sering digunakan ada soal-soal dan seterusnya ya. Itu dari Bapak untuk hari ini, kita diskusi. Kalau ada mau ditanyakan silakan. Amri, ada Amri? Si kemarin tuh saya ada baca buku kan Pak tentang apa namanya
hukum Lambert-Beer Pak. Jadi itu tembakan cahaya ke jus ke ke jus jambu, habis itu di balik jus jambu itu tembus atau enggak gitu Pak. Itu ada kaitannya enggak Pak sama fisika modern ini? Gimana? Jus jambu ya? Iya Pak. Dari Kira sains Pak. Hukum Lambert-Beer. jus jambunya diletak di mana? Di sini? Wadah. Iya Pak. Ini ada wadah, ada gelas gitulah ya. Berisi jus jambu. Baru ditembakkan cahaya apa, Bri? Center biasa sih Pak. Oh, center. Sini, arah ke sini gitu. Iya Pak. Apa yang terjadi katanya? Tergantung apa? Tergantung masa partikel yang ada di jus jambu itu sih. Jadi makanya ada jus jambu yang tembus cahayanya, ada yang enggak gitu sih. Oh, itu enggak lah. Itu hanya untuk mungkin dia mau apa? Mau melihat kadar apa namanya istilahnya zat yang ada di jus jambu ini gitu, ya kan? Mungkin bisa jadi dia mau tahu hubungan kesehatan dengan ini isi dari jus jambunya itu mungkin ya. Bapak kurang tahu. Apa namanya? Apanya percobaannya? Nanti Bapak cari. Lambert-Beer Pak. Lambert. Gini. Iya Pak. Jumpa di mana? Di YouTube? Iya Pak. Gak sengaja gitu kan, tiba-tiba lagi apa scroll gitu, tiba-tiba ada itu. Tujuan percobaannya untuk apa katanya? Apa namanya? Cuma untuk mengetahui aja sih Pak. Ya udah kan berarti cuma coba-coba aja kan. Iya. Kalau dia dihubungkan sama fisika modern, ya dia harus diganti-ganti nih, bukan satu cahaya aja ya. Coba lagi ke cahaya lain. Ya, atau nanti kalian S1 fisika kan, ya risetnya tentang ini coba ganti cahayanya. Ganti ini kopi ya kan, apa lagi? Kopi, teh manis, tua juga boleh lah, ya kan? Susu, apa lagi ya? Terserah ya kan, namanya kita mau penasaran kan, apa yang terjadi, boleh-boleh aja. Mana tahu nanti dari percobaan-percobaan iseng-iseng itu nanti muncul namanya efek AMRI ya kan, atau Parah Pak. efek ideal atau efek fotolistrik yang terbaru kan gitu, menemukan sesuatu. Atau bisa jadi nanti untuk kesehatan kan, bisa kalau dia tembus cahaya, misalnya minuman ini minum kesehatan gitu kan. Kalau cahaya ini bisa tembus, diminum orang kurang sehat karena kadar vitaminnya kecil. Tapi begitu ditembakkan, cahayanya nggak tembus, dia diminum misalnya untuk obat apa ya, obat pelangsing gitu kan. Jarak seminggu dia langsung langsing kan gitu, bisa jadi kan. Namanya percobaan. Artinya tujuan percobaan itu harus jelas. Kalau dia minuman, ini untuk apa? Kita ginikan dengan cahaya ini. Ya, Mri ya? Iya Pak, bisa Pak. Kalau ini kan semuanya jelas untuk mengetahui sebenarnya cahaya itu apa sih? Partikel atau gelombang. Ini semua percobaannya dilakukan tujuannya ke sana ini. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Aman? Aman Pak, kayaknya Pak. Aman kayaknya ya. Udah selesai lah ya. Bisa Pak. Ya sebenarnya ada satu lagi ya. Ini untuk mengakhiri ya. Ketidakpastian Heisenberg. Setelah di ketidakpastian Heisenberg. Dia mungkin mempertegas bahwa elektron saja, kalau kita baca bahas kimia ya, elektron itu gini ya, muatan atom ini gimana? Di inti itu neutron sama positron gitu kan. Di kulitnya apa? Elektron Pak. Elektron. Ini saja menurut si Heisenberg, kita tidak bisa pasti menentukan di mana letak elektron ini karena dia bergetar. Ini penemuan si Heisenberg ya, bergetar, artinya ada isolasi. Ya isolasi lah ya.
Bergetar gini. Kalau misalnya bergetar itu gimana ya? Ini ada penggaris plastik, Bapak getarkan gini kan kita nggak bisa tahu di pastinya di mana waktu bergetar itu kan. Nah, si elektron itu gitu juga dia bergetar, ada usikan yang nggak berhenti sehingga ada namanya ketidakpastian Heisenberg. Kita tidak bisa pasti menentukan posisinya. Jadi yang selama ini tuh hanya apa istilahnya? Kalau yang sudah kita pelajari di kimia mungkin yang menentukan dia di kulit K apa waktu kelas 10 KLMN ya kan? Ada kan kulitnya kan? Ini hanya perkiraan saja. Oh dia di kulit K, dia di kulit L, atau kalau lebih detailnya lagi S, PDF, masih ingat ya? Masih Pak. Tapi sebenarnya dia di titik S ini pun dia bergetar gitu. Kalau udah bergetar berarti ada gelombang gitu. Kalau ada getaran, dia sambil berputar berarti ada gelombang. Nah itu aja sih ya tentang ketidakpastian Heisenberg. Satu lagi yang sebenarnya nggak ada hitungan di sini ya, kita hanya teori di sini. Oke ya. Itu aja untuk hari ini ya, dan bab ini sudah selesai. Ya mudah-mudahan bab yang lainnya juga, ini semester genap ya. Kita selesaikan semester genap. Harusnya semester genap tapi kita selesaikan di semester ganjil aja nanti ketika mudah-mudahan Bapak berdoa bulan 1 udah masuk ya, sudah tatap muka kita. Karena sepertinya udah normal semua. Kan di kampung kalian kan normal kan, orang nggak pakai masker kan? Iya sih Pak. Pak, saya juga mau nanya Pak. Katanya ada rencana dari Pak Nadiem itu tentang digitalisasi sekolah Pak. Dari Pak Nanda. Kami tetap lanjut daring gitu sih. Oh iya, tapi kalau prediksi Bapak kayaknya udah selesai nih bulan 1 ke bulan 2 ya kan? Tapi nggak tahu juga lah ya, kita tunggulah perkembangan Menteri Pendidikan. Kalau di kampus jelas ada digitalisasi, artinya kalau nanti kalian S1 atau S2 di kampus, pembelajaran digital itu tetap terintegrasi dengan pembelajaran yang offline. Jadi dia pendukung untuk mahasiswa. Itu akan digalakkan di kampus, tapi kalau di SMA belum tahu ya. Masih menunggu. Karena faktanya di media ada yang mengatakan pembelajaran tatap muka masih lebih dibutuhkan untuk anak SMA, SD, dan SMP. Ya, Mri ya? Aman ya? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, itu aja dari Bapak. Kalian lanjut pelajaran apa nih? Biologi, Pak. Biologi. Sama Bu Rida ya, belum datang nih Bu Ridanya. Ya ini kita stop dulu ya rekodnya ya. Kalau ada yang mau, oh ya pesan Bapak, soal di psikologinya jangan lupa diselesaikan.